Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan juga perkembangbiakan vegetatif. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan proses perkawinan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan tanpa melalui proses perkawinan. Nah, pada perkembangbiakan generatif, alat perkembangbiakannya itu adalah bunga. Nah, kita semua pasti sudah kenal dengan bunga. Nah, pada bunga terdapat alat kelamin jantan dan juga alat kelamin betina. Alat kelamin jantan itu disebut dengan serbuk sari, sedangkan alat kelamin betina disebut dengan putik. Nah, perkembangbiakan generatif diawali dengan proses penyerbukan. Ya, diawali dengan proses penyerbukan. Penyerbukan itu adalah jatuhnya atau proses jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Itu yang dikatakan dengan penyerbukan. Setelah melalui proses penyerbukan, maka terjadilah yang namanya pembuahan atau fertilisasi pada tumbuhan. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif itu terbagi dua. Ada namanya perkembangbiakan vegetatif alami dan ada dengan buatan. Vegetatif alami yaitu perkembangbiakan yang terjadi dengan sendirinya. Sedangkan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. Nah, pada perkembangbiakan vegetatif alami itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, yang pertama ada dengan membelah diri, ada dengan spora, tunas, umbi, akar tinggal, bisa dikatakan dengan rizoma, rimpang, dan juga geragi atau stolon. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan itu dilakukan dengan stek, mencangkok, merunduk, bisa juga kultur jaringan, okulasi, dan menyambung. Nah, sekarang perlahan-lahan kita akan membahas satu persatu tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, yang pertama adalah dengan tunas. Tunas adalah cara berkembang biak dengan munculnya kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau pada ketiak daun induk tanaman dan akan menjadi tumbuhan baru. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pohon pisang, bambu, dan juga lidah buaya. Selanjutnya, yang kedua adalah tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang muncul pada bagian tepi daun dan tunas tersebut akan tumbuh ketika diletakkan di tanah gembur. Salah satu contoh atau beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah tanaman cocor bebek dan juga tanaman begonia. Selanjutnya yang ketiga adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Spora adalah inti sel pada tanaman yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora contohnya adalah tumbuhan paku-pakuan, jamur, kemudian selanjutnya adalah geragi atau stolon. Geragi adalah proses perkembangbiakan vegetatif melalui batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon adalah stroberi, tumbuhan penggangan, rumput teki, dan juga rumput semanggi. Yang kelima adalah
tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal. Bisa juga dikatakan dengan rimpang. Rizoma atau akar tinggal atau rimpang adalah modifikasi dari batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah menyerupai akar, dengan ciri akar berruas-ruas seperti batang. Pada daun terdapat daun yang berubah menjadi sisik, dan di setiap ketiak atau sisik daun terdapat mata tunas yang akan menjadi tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal adalah jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Yang keenam adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Membelah diri artinya adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membelah sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak, dan setiap sel anak yang dihasilkan akan menjadi individu baru dengan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah ganggang biru. Selanjutnya, yang ketujuh adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian pelepah daun tipis berlapis-lapis yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Nah, pada bagian atas umbi akan tumbuh daun dan bagian bawah akan tumbuh akar serabut seperti cakram dan berruas-ruas. Di bagian ketiak daun akan muncul tunas yang menjadi bakal tumbuhnya individu baru yang sering disebut dengan siung. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang putih, bawang merah, bunga bakung. Yang berikutnya, yang kedelapan adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh dalam tanah yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama yang mengandung zat tepung. Pada bagian kulit umbi akan muncul mata tunas yang akan menjadi tunas untuk tanaman baru ketika berada di lingkungan yang sesuai. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah ketela rambat dan juga kentang. Yang kesembilan, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Umbi akar adalah bagian akar tanaman yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama pada jenis tanaman yang mengandung zat tepung. Ciri-ciri tanaman umbi yaitu memiliki umbi yang tidak berbuku-buku, tidak memiliki mata tunas, tidak memiliki kuncup dan daun. Pada umbi akar yang ditanam, maka akan tumbuh tunas baru dari bagian yang merupakan sisa batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu wortel, singkong, lobak, dan juga bunga dahlia. Nah, selanjutnya kita masuk perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama dengan mencangkok. Mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dicangkok ini adalah tumbuhan yang memiliki kambium dan juga harus berbatang kayu. Contoh tumbuhan yang dapat dicangkok adalah pohon mangga, durian, jambu, dan lainnya. Yang kedua adalah menempel atau okulasi. Okulasi atau menempel adalah menempelkan mata tunas dari 2 tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Yang ketiga adalah menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas 2 tanaman yang sejenis. Yang berikutnya
Yang keempat adalah stek. Menyetek adalah memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan atau menanamkan potongan-potongan batang tumbuhan induk. Nah, tumbuhan yang stek ini ada 3. Stek batang, yaitu dengan menanamkan batang dari tumbuhan itu. Ada stek daun, yaitu dengan menanamkan daun dari tumbuhan tersebut. Ada stek akar, yaitu dengan menanamkan bagian dari akarnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stek batang adalah singkong. Tumbuhan yang berkembang biak dengan stek daun adalah cocor bebek. Tumbuhan yang berkembang biak dengan stek akar adalah pohon cemara. Yang kelima adalah merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar baru. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan merunduk ini yang dapat dikembangbiakkan dengan merunduk adalah stroberi. Itulah contoh tanaman yang dapat dirundukkan. Nah, demikianlah penjelasan kita kali ini tentang perkembangbiakan vegetatif. Baik itu perkembangbiakan vegetatif alami dan juga perkembangbiakan vegetatif buatan.